Diana dipersilahkan. Tadi katanya nggak ditunjuk ya, tapi dipanggil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Giana. Seharusnya saya berangkat bersama almarhum suami. Ya. Allahumma yarham. Qadarullah 3 tahun yang lalu sudah berpulang. Masya Allah, tabarakallah. Allah memang paling tahu ya waktu terbaik untuk kita berangkat. Kalau keinginan haji itu mungkin sebenarnya sudah dari 2016, cerita sedikit. Kami sempat ada rezeki untuk berangkat ke roda sebenarnya saat itu. Tapi qadarullah gagal berangkat. Akhirnya ya agak trauma gitu ya. Uangnya nggak hilang, semua sih ada. Sempet lah balik, tapi uang DP-nya aja hilang sekitar $2.000. Tapi dari situ akhirnya kayak takut gitu untuk roda lagi. Tapi saya sadar saat itu kalau kami berangkat, sepertinya secara ruhiyah dan lain-lain tuh kayak belum kuat banget, baru siap secara materi. Ya Allah tahu ya gitu. Kami sepertinya belum pantas. Sampai akhirnya uangnya kepake gitu ya. Mau roda ragu-ragu, mau reguler juga ragu-ragu, lama banget nih gitu. Takut kelamaan ngantrinya gitu. Akhirnya ya udah alhamdulillah 2018 setelah ikut magnet rezeki ya, saya kebetulan certified sama Pak Nasrullah ya. Di situ ditawarin untuk ikut mihrab kolbi. Saya nggak tahu mihrab kolbi ini siapa gitu di balik ini, tapi saya tahu salah satu pembimbingnya Ustadz Nasrullah, itu aja. Ya udahlah, nurut aja lah, bismillah, kebetulan ada rezeki untuk DP ya bersama suami. Ya singkat cerita ya udah DP, kemudian ketika tahu, dan baru tahu sebenarnya ketika menjelang manasik ini, oh ternyata ininya Darut Tauhid gitu ya. Apa dulu satu ini. Kemudian saya juga dulu sempat aktif gitu di santri siap guna Darut Tauhid, kenal juga sama Ustadz Lili, makanya kemana, oh Ustadz Lili gitu ya, Masya Allah gitu, seneng banget itu. Jadi kayak saya dulu sering santri siap guna gitu ya di Darut Tauhid Sabtu Minggu, kayak rindu gitu nyantri di sana gitu ya, nyantri suasana santri di sana. Singkat cerita, maksudnya yang saya rasakan gitu, yang saya rasakan selama manasik ini, Masya Allah gitu ya, seperti yang semalam saya bahas, ya kan kalau di orang-orang banyak yang bilang gampang lah haji itu tinggal dipelajarin aja, di YouTube juga banyak kok teknis gitu. Ngapain sih pakai nginep 3 hari 2 malam segala gitu, jauh-jauh pula ya, Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Saya doang yang paling deket ya, saya di Bogor. Ya ternyata Masya Allah gitu, yang saya rasakan dapat di sini bukan sekedar fikih, bukan sekedar tata cara itu aja gitu ya. Penguatan kayak kemarin materinya Bunda. Saat filosofi haji itu, perjalanan kita di bumi di dunia ini, ketika kita mencapai haji mabrur itu kita tuh kayak punya jalan tol untuk surga gitu kan ya. Masya Allah gitu. Itu dapat banget sih saya. Itu merinding banget buat saya. Dan ini mahal sekali gitu. Allah tuh, saya sendiri terus terang Ustadz, saya sendiri saat itu nggak tahu, bahkan keinginan untuk berangkat haji itu besar, tapi saya juga nggak tahu pelunasannya dari mana. Allah, saya cuma minta aja sama Allah, ya Allah saya mau haji. Saya tahu keutamaannya, ya Engkau lah yang maha kaya, Engkau lah yang undang saya ya Allah. Ternyata Allah kasih jalan yang gak diduga-duga di tahun ini gitu.
alokasi rezekinya. Tambah juga materi-materi dari Pak Ustadz ya. Yang paling saya, banyak banget sih sebenarnya, tapi yang paling saya ingat tuh yang orang habis haji kok bisa murtad gitu ya. Bener juga gitu, maksudnya di satu sisi gini, haji ini puncak ibadah kita gitu. Rukun Islam yang kelima, kalau rukun Islam yang pertama sampai keempat kita nggak kuatin, ambiar semuanya. Ya, dari syahadat kita nggak bertawakal. Makasih Pak. Kita nggak menyerahkannya kepada Allah gitu ya segala sesuatunya. Kemudian pas sholat ya, sholat apa sih? Jadi lupa filosofinya. Ya Ustadz bahas soal itu tuh kena banget gitu ya. Sholat terus juga puasa, kita latihan sabar gitu ya, bukan sekedar punya uangnya aja gitu sebenarnya gitu dengan haji ini. Kemudian zakat yang berbagi gitu, kita kebersamaan di sini segala macam. Halakoh gitu ya. Jadi nggak sekedar suasana seminar seperti ini, tapi ada sesi halakoh tuh yang menurut saya itu masya Allah sih, itu ya luar biasa. Dan detail gitu, detail yang saya rasakan ini detail. Saya belum pernah, saya alhamdulillah udah 5 kali umroh. Saya nggak tahu sih, maksudnya di travel yang pernah saya pergi itu juga nggak pernah ada sedetail itu menjelaskan ya manasiknya ya, bahkan cara mandinya jadi jelasin gitu kan. Ya kita tahu tapi kadang-kadang ada yang nggak sedetail itu gitu ya, saya ya terutama. Terus saya nggak paham, tapi di sini benar-benar detail. Bahkan sampai Ustadz yang ketika manasik umroh, saya anggap Bapak Ibu belum pernah umroh ya gitu ya. Dan ternyata ada hal-hal yang saya udah 5 kali loh umroh gitu ya, tapi ketika ada hal, oh jadi lebih paham gitu, oh iya ya, oh itu maksudnya gitu. Baru tahu gitu, dijelasin di sini gitu ya, masya Allah. Dan dengan segala fasilitasnya gitu yang saya rasakan ini, masya Allah luar biasa gitu ya. Keren-keren lah ya kemarin yang di sini. Ada back organizer dan lain-lainnya. Oke, mudah-mudahan Allah lancarkan kita semua sehat-sehat. Amin. Terima kasih Mihrab Kolbi, Ustadz Lili dan Bunda Ningrum dan semuanya. Insya Allah kita semua jadi haji yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairal jazaa. Lalu sekalian, itulah kesan pesan testimoni juga curahan hati ya, yang ternyata peristiwa haji ini sudah membuat sejarah tersendiri ya bagi kita semua tentunya. Betul nggak Bapak Ibu?